Sudah tahu jawabannya? Kalau pikiran pasti banyak, tapi kalau kolbu cuma satu. Kolbu kita bukan untuk pasangan kita loh ya. Kolbu kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah mengatakan dalam ilhamnya Syekh Abdul Qadir Jilani, dan ilham yang diterima juga oleh Zunnun Nasri, lalu ditulis kembali oleh Imam Ghazali, qalbul mu'min arsyullah atau baitullah. Qalbu orang beriman itu tempat ingat Allah, bukan pikiran. Jadi ibu zikirnya pakai pikiran, makanya begitu. Kalau ibu kerja pakai pikiran, ngurusin rumah pakai pikiran, jangan pakai zikir ya. Tapi kalau kita sedang berzikir pakai kolbu, dan itu caranya mesti ditalkin oleh ahli zikir, karena belum ditalkin itu. Udah ditalkin aja masih begitu kadang ya. Udah ditalkin, kalau nalkinnya nggak sampai nusuk sampai ke kolbunya, maka dia akan mencari-cari ya. Jadi kenapa seseorang tidak dapat khusyuk dalam sholatnya, tidak dapat konsentrasi dalam zikirnya? Karena secara tempat dia salah pasang. Kalau di kampus kita nyebut salah epistemologi, salah cara menerapkan alat. Alat ini untuk apa, dipakainya untuk apa. Kalau makan yang ada, makan soto Betawi pakai garpu apa pakai sendok? Ya, pakai sendok apa pakai jari? Katanya haram kalau pakai sendok, katanya haram. Jadi alat untuk ngambil ini harus benar. Yang mesti pakai sendok kita sendokin, yang mesti pakai garpu kita. Oke, itu ilustrasi aja ya. Oke, terjawab? Ya, ibu cari guru yang bisa mentalkin. Kalau di kalangan pergerakan Ikhwan Muslimin, waktu saya dulu ngaji kitab-kitab Syekh Hasan Al-Banna, Syed Qutb. Tapi kemudian waktu kita belajar di kampus, kita teliti, istilah futur muncul ternyata awalnya di kitab-kitab tasawuf. Apa arti futur? Futur itu secara harfiah dari kata fatrah, kosong. Hatinya mulai hambar. Sekarang diartikan futur itu turunnya semangat atau ghirah, himmah untuk beramal ya. Namun saya tidak sepakat dengan terjemahan itu. Futur yang tepat adalah ketika tiga yang tadi luput dari hati seorang muslim, itu yang disebut futur. Apa yang tiga itu? Satu, kemakrifatan sehingga dia tidak ikhlas. Kedua, jangankan temannya, saudaranya, pemimpin pun dia doakan, dia nasihati. Dan yang ketiga, luzum jamaah, senantiasa berjamaah. Ini adalah penawar futur. Yang ketiga, luzum jamaatihim. Jadi berjamaah itu adalah penangkal dari semangat yang turun. Jadi jangan pernah keluar dari jamaah ya. Maka bermajelislah, mesti bermajelis ya. Ada majelis umum seperti ini umum, ada majelis khusus seperti majelis-majelis thariqah, majelis-majelis kajian kitab tertentu ya. Kita di Ribat sudah mengkondisikan model jamaah khusus ya. Kita sudah mulai di Ribat Ciputat itu, Bapak Ibu, cuma udah nggak muat. Doain nanti biar cepat selesai dia yang di Buaran dekat BSD. Ada sekitar 3.000 meter kita mau buat masjid dan rumah suluk, tempat-tempat latihan zikir nanti dan ngaji kitab. Tiap hari orang ngaji ya. Insya Allah ini baru mulai dibuat joglo ala Jawa. Baru kita buat nanti masjidnya di situ. Insya Allah nanti bisa ngaji di sana ya. Dekat kok, keluar tol nggak jauh. Insya Allah. Sholat khusyuk atau sholat berkualitas itu caranya dua aja. Mengenal yang disembah sehingga terasa waktu menyembahnya. Dan yang kedua, menghayati makna bacaan.
Cuma lebih cepat yang pertama. Kalau yang kedua mesti jadi santri dulu, harus bisa bahasa Arab. Repot kan? Ini mau belajar bahasa Arab? Nggak yakin saya. Wajahnya nggak nampang. Ntar diajarin nahu sorof jadi syarat. Ya, qara'a yaqra'u qira'atan wa qari'un wa dzaka makru'un. Pusing kan? Tuh, paling santri doang yang paham itu. Jadi jangan berhenti di memahami makna, capek Pak Mehmet. Masa dari dulu ngaji memahami makna mulu? Kenali yang disembah. Mengenal yang disembah, pertama kenal namanya, sehingga kenal sifat-sifat yang punya nama, kenal perbuatan yang punya nama, baru zat yang punya nama nanti memberi rasa. Gitu, mudah kan? Makanya awalnya sholat takbir. Emang takbir mau dimana-manain apa? Mau diterjemahin jadi 70 makna? Sederhana sekali, Allahu Akbar, sederhana. Semua orang tahu makna Allahu Akbar, nggak mesti nyantri. Allahu Akbar, hanya Allah yang besar. Berarti kita udah, itu awal khusyuk. Jadi khusyuk itu dimulai dengan mengecilkan ego diri. Kalau perlu tiada lagi ego diri, yang ada hanya egonya Tuhan, egonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasakan, kalau sesuatu yang besar pasti kita bisa memandangnya. Memandang Allah bukan dengan mata ini, memandangnya dengan rasa yang ada dalam rohani kita. Ya. Maka kita kalau melihat orang senang nggak senang, itu kan bukan pandangan fisik, itu pandangan rasa. Rasa itulah yang menghubungkan kita dengan Allah. Dan mana ada rasa kalau nggak kenal? Ya. Khusyuk itu terjemahan lainnya hormat, respect. Hormat kepada orang. Sejak kapan kita menghormati orang yang tidak dikenal? Nggak ada. Maka syaratul hurma, ihtiram, an na'rif al-muhtaram. Kita, syarat kita hormat itu kita kenal siapa yang kita hormati. Kalau nggak kenal ngapain dihormati? Nah, khusyuk itu puncak dari penghormatan. Dan mustahil orang khusyuk kalau dia tidak kenal siapa yang dia hormati, yang dia sembah. Ya. Makanya yang belum kesampaian ngaji Asmaul Husna. Ya, belum kesampaian ya. Ya, pernah kita buat juga dengan komunitas muslim di Jerman. Udah mau selesai, tiba-tiba saya nggak bisa, mereka juga nggak bisa, terus nggak tahu kenapa, udah putus aja. Tapi itu masih ada, ya, recordnya masih ada, silakan disimak kalau ini, ya. Juga termasuk ada kajian saya dulu, kajian Asmaul Husna di komunitas lama kita ada. Itu jalan pertama mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau mau kenalan nama apa pekerjaan? Coba kenalan dulu. Ya, nama saya Ar-Razi. Kerjaan kamu apa? Gitu, gitu nggak? Atau gini? Ya, kamu pemarah ya? Emang begitu kenalan? Kan enggak. Kenalan pertama apa? Siapa namanya Ustaz? Gitu. Berarti ma'rifat pertama yang wajib diketahui manusia adalah ma'rifat nama. Mengenal Allah, mengenal namanya. Maka mengenal Sayyidina Muhammad SAW, mengenal nama-namanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya, baru orang akan paham. Dan tidak mungkin merasakan Allah hadir kalau tidak merasakan nur Sayyidina Muhammad SAW hadir. Ya, jadi wajib belajar ma'rifatun Nabi. Ma'rifat, mengenal sosok Nabi itu biasa ada hadis. Ini kitab yang kita pelajari itu sosok kenabian, amal-amalnya, syariat-syariatnya. Tapi ada yang lebih dahsyat, ya, ma'rifatu asrarin Nabi, mengenal rahasia-rahasia keilmuan Nabi Muhammad SAW. Itulah yang beliau maksud, umatku aku tidak tahu, ya, tidak diketahui manakah yang terbaik, yang dahulu, pertama, sahabat, atau akhir zaman. Artinya ini legitimasi dari Nabi Muhammad SAW bahwa para sahabat mereka utama dalam iman. Iman sahabat nggak ada yang bisa kita tandingi.
Iman sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman di atas iman mereka iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk kemakrifatan, keilmuan, itu jagonya akhir zaman. Dan saya berharap, berdoa semoga negara kita Indonesia, karena setelah kita melihat banyak negara yang menganggap dirinya Islam, ternyata kebebasan mempelajari ilmu tentang Allah itu cuma di negeri ini. Ya, negeri jiran ada orang mau makrifat difatwain sesat oleh MUI-nya. Serius. Ada orang ngomong buka tarekat Syatariah, itu sahabat saya difatwain sesat. Tarekat Idrisiyah, imamnya meyakini bahwa dia langsung ditalkin Rasulullah SAW, padahal jaraknya dengan Nabi sekian abad. Itu langsung difatwain sesat. Di Indonesia biasa aja. Ya, silakan Anda mengaku ketemu Rasulullah, silakan. Ya, yang penting pertanggungjawaban rohaninya. Nah, semoga negeri ini menjadi tempat mercusuar, bahkan lebih dari mercusuar, sumber dari kebangkitan Islam akhir zaman. Ya, insya Allah. Khalas. Alhamdulillah. Saya baru tidur 1 jam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila sayyidina Muhammad wa sayyidina Rabbali wa Khadir wa salam sayyidina Jibril wa salam sayyidina Mikail wa salam wa li jamil awliya wa rijalillah wa rijalil ghaibi wa ila anfusina wa zawahirina wa batinina wa arwahina al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim ya Ghaffar ya Ghafur, salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada ruhaniyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna fa innaka khairur rahimin. Ya Allah, kami mengemis kasih cinta kepada Engkau, sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik yang mengasihi, yang menyayangi. Allahumma ya Allah, inna murtakibuz dzunub fala yaghfiruna illa Anta. Ya Allah, kami mengaku kami banyak dosa, kami banyak salah, kami punya masa lalu yang hanya Engkau yang tahu bahwa itu kedurhakaan kepada Engkau. Maka ya Allah, tiada yang menutupi aib kami, dosa kami kecuali Engkau. Tiada yang menghapus dosa kami kecuali Engkau. Faghfir lana ya Allah, maha mohon ya Allah, ampunimu jalan kekasih-kekasih-Mu. Wa inna ya Rabbana ala dzikrika wa ma'rifatika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami mengenal Engkau, bantulah kami berzikir menyebut nama Engkau, bantulah kami berjamaah ya Allah, bantulah kami untuk mudah belajar ya Allah, bantulah kami untuk mengenal kekasih Engkau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bantulah kami mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Allahumma ya Allah, a'inna ala an nukhtama bi husnil khitam. Bantulah kami ya Allah jika Engkau tutup umur kami, bantulah kami sehingga kami ditutup dengan cara yang terbaik, dengan husnul khatimah. Ya Allah, jika Engkau panjangkan umur kami, panjangkan dalam amal-amal ahli surga. Jika Engkau wafatkan kami sebagai ahli surga. Wasfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah bi syafa'atikal uzma. Dan wahai baginda Nabi Muhammad SAW, mohon berikan kami syafaat dengan syafaat yang uzma. Allahumma ya nur nawwir zulumati qulubina. Ya Allah yang maha memiliki cahaya, maha sumber cahaya, izinkan cahaya Engkau tumpah ruah mengalir masuk ke dalam relung hati kami, masuk ke dalam fikiran kami, masuk ke dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami lebih terarah, sehingga emosi kami lebih teratur, sehingga pikiran kami lebih positif, sehingga ya Allah hati kami lebih bercahaya, hati kami lebih taat, lebih kenal kepada Engkau. Allahumma ya Allah, imla' qulubana bi asma'ika. Ya Allah, izinkan kalbu kami penuh dengan nama-nama Engkau, nama-nama kekasih Engkau, nama-nama daripada tasbih-tasbih Engkau. Allahumma ya Allah, idfa'anna kulla syarrin ma'alimna wa ma la na'lam. Mohon jauhkan semua keburukan dari kami, terutama yang hadir, yang menyaksikan kajian ini. Wa nas'aluka jalbal khair
ma'alimna wa la na'lam. Ya Allah, mohon izin tariklah semua kebaikan kepada kami yang kami sadari ataupun yang kami tidak sadari. Allahumma astur auratina wastur aurati abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa akhwatina wal muridin wal muridat. Ya Allah, terakhir kami mohon tutuplah aib kami dengan keindahan nama-Mu, dengan cahayamu yang maha indah. Tutuplah aib guru-guru kami, orang tua kami, orang-orang yang hadir bersama kami, orang-orang yang belajar tentang Engkau bersama kami. Dan ya Allah, nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah, mohon ridha Engkau ya Allah, mohon surga firdaus-Mu ya Allah, wa'jirna minan nar, bebaskan kami dari siksa-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات جبريل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.